Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak, yang terhormat, Kepala Fungsi Protokol dan Konselor KBRI Singapura, Bapak Joseph Trianugra Tutu. Yang terhormat, Staf Konselor KBRI Singapura, Ibu Mayang Anggriani Rahaswati. Yang terhormat, Staf Konselor KBRI Singapura, Bapak Budi Kurniawan. Yang terhormat, Staf Ahli Teknik Ketenagakerjaan KBRI Singapura, Ibu Tantri. Yang terhormat, Owner of Living Bell Agency Singapura, Ibu Sandra. Yang terhormat Bapak Ibu Mentor Suara Kita, Ibu Sisi, Bapak Didi, Ibu Kamila, juga Ibu Sari. Yang terhormat rekan-rekan koordinator Suara Kita, serta seluruh perwakilan komunitas PMI, seluruh teman-teman peserta Zoom meeting, baik yang juga yang menyaksikan di live streaming yang kami cintai dan kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat, kesehatan, dan juga keselamatan yang diberikan kepada kita, sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul di webinar Zoom saat ini. Topik atau tema webinar siang hari ini adalah pengetahuan, peraturan, dan undang-undang selama pandemi. Sebagai PMI yang berada di luar negeri, secara khususnya yang berada di Singapura, pasti membutuhkan informasi terbaru tentang peraturan serta undang-undang yang berlaku setelah kurang lebih 2 tahun kita menghadapi pandemi yang tentunya memberikan banyak perubahan. Di acara webinar siang hari ini, kami menghadirkan 2 narasumber. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Joseph Trianugra Tutu. Beliau Kepala Fungsi Protokol serta Konselor KBRI Singapura yang akan memaparkan tentang undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi PMI selama proses sampai dengan pemberangkatan ke Singapura. Narasumber yang kedua yaitu Ibu Sandra. Beliau adalah Owner of Living Bell Agency Singapura yang akan memberikan pemaparan tentang undang-undang dan peraturan selama PMI bekerja di Singapura. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yuli, selaku moderator yang akan memimpin jalannya webinar siang hari ini. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan panitia penyelenggara, sekaligus perwakilan dari Suara Kita. Dilanjutkan sambutan oleh staf teknik ketenagakerjaan KBRI Singapura oleh Ibu Tantri. Kita akan lanjutkan untuk acara yang keempat, yaitu uraian dari narasumber. Acara yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, foto bersama yang akan dilanjutkan dengan penutup. Baiklah, kita akan mulai acara kita yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membuka acara siang hari ini dengan berdoa. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan acara yang kedua, saya mau mengingatkan untuk para audiens untuk menekan tombol mute dan jangan lupa untuk mengisi Google Form absensi. Saya lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan panitia penyelenggara.
sekaligus perwakilan dari suara kita. Kepada Ibu Eti, waktu dan tempat kami persilahkan, waktunya 5 menit. Terima kasih Bu Yuli atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan untuk baginda besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala Konsuler dan Protokol KBRI Singapura, Bapak Yosef Trianugrah Tutut. Yang terhormat Staf Konsuler KBRI Singapura, Ibu Mayang Anggraini Rahaswestri. Yang terhormat Staf Konsuler KBRI Singapura, Bapak Budi Kurniawan. Yang terhormat Staf Teknis Ketenagakerjaan KBRI Singapura, Ibu Tantri. Yang terhormat Owner Living Well Agency Singapura, Ibu Sandra. Yang terhormat Bapak dan Ibu Mentor Suara Kita, Ibu Sisi, Bapak Didi, Ibu Kamila, dan Ibu Sari. Tidak lupa teman-teman koordinator SK dan perwakilan komunitas PMI Singapura yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Penyelenggara sekaligus mewakili Suara Kita mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Sebagai pengantar sedikit, saya perkenalkan apa itu Suara Kita. Suara Kita adalah suatu wadah solidaritas yang terdiri dari gabungan komunitas PMI di Singapura yang bersatu untuk meningkatkan kesejahteraan kerja dan menjalin hubungan yang harmonis satu sama lain untuk tujuan yang sama. Suara Kita dibentuk pada tanggal 29 September 2019. Dan alhamdulillah, Suara Kita semakin lama semakin aktif dari masa ke masa. Dan semoga saja seterusnya di masa mendatang. Untuk itu kami mohon dukungan kepada Bapak, Ibu, juga saudara-saudara semua. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik. Dan teman-teman PMI lain dapat lebih merasakan manfaat dengan adanya Suara Kita. Dan untuk yang sekarang, Suara Kita telah 4 kali rolling koordinator, di mana anggota tim koordinator adalah perwakilan dari tiap komunitas PMI yang bergabung dalam Suara Kita. Di sini kami belajar bekerja sama menjadi satu teamwork yang solid, dan tentunya atas bimbingan dari Bapak dan Ibu Mentor. Terima kasih Bu Siti, Pak Didi, Bu Kamila, dan Ibu Sari. Dalam Suara Kita ada 4 tim koordinator. Pertama, koordinator kajian peraturan dan kasus. 2, koordinator pelatihan dan pendidikan. 3, koordinator kesejahteraan. Dan keempat yang terbaru yaitu koordinator media dan komunikasi. Demikian singkat saja uraian yang saya sampaikan tentang Suara Kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan, rekan-rekan, dan jajaran panitia yang sudah menyempatkan dan berkenan hadir di acara virtual pengetahuan peraturan kerja di masa pandemi. Semoga acara dapat berjalan dengan baik. Dan apa yang kami laksanakan acara hari ini adalah bentuk kepedulian kami kepada teman-teman PMI di Singapura, di mana seringkali kami menerima berbagai pertanyaan seputar peraturan kerja. Akhir kata, semoga kita selalu diberikan rahmat olehnya, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eti atas sambutannya. Kita akan lanjutkan sambutan sekaligus perkenalan dari Staf Teknik Ketenagakerjaan Republik KBRI Singapura kepada Ibu Tantri. Waktu dan tempat kami persilahkan, waktunya 10 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, suara saya terdengar dengan jelas? Ya, bisa kami dengar, Bu. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tantri. Izin bergabung dengan KBRI sejak akhir November kemarin. Terima kasih hari ini saya diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dengan harapan bahwa kalau nggak kenal kan nggak sayang ya.
Jadi mudah-mudahan dengan perkenalan ini menjadi pembuka untuk kita satu sama lain saling menguatkan, memberikan dukungan, dan juga berbagi. Saya ingin mengapresiasi hari ini. Baik, hari ini sangat menarik dan saya ingin mengapresiasi untuk inisiatif dari Suara Kita untuk menyelenggarakan webinar ini, karena ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama, sebenarnya informasi itu kan penting dan selama ini itu posisi masih banyak orang yang tidak tahu atau tidak tersosialisasi atau seperti apa, dan Suara Kita hari ini mengambil inisiatif itu, peran itu untuk mencari tahu. Jadi ini sangat-sangat perlu diapresiasi bahwa ada keingintahuan untuk memperoleh informasi lebih banyak, lebih jelas, dan update. Itu penting karena informasi itu kalau nggak update kan juga akhirnya tidak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi saya sangat apresiasi untuk Suara Kita hari ini untuk inisiatif untuk penyelenggaraan acaranya. Sekaligus kalau dari sisi pemerintah juga kami merasa terbantu karena once dengan tersampaikannya informasi yang update dan benar, itu juga akhirnya dibantu oleh teman-teman dari Suara Kita juga setidaknya menginformasikan kepada anggota komunitas atau bahkan nanti misalnya pun di luar pun yang mau bertanya pun intinya bisa disampaikan informasi yang diterima dari acara ini. Jadi so far saya merasa ini turut mendukung apa yang menjadi tujuan kita bersama, bahwa agar informasi itu tersosialisasi secara lebih luas. Jadi so far saya sangat apresiasi untuk acara ini. Mudah-mudahan ke depan juga ini bisa lebih sering, karena kalau peraturan itu kan berkembang ya, artinya tidak stuck, termasuk kebijakan, peraturan itu kan berkembang, jadi tidak pernah bosan. Mudah-mudahan ini selalu digelar. Kemudian yang terakhir, mungkin kalau tadi Bu Moderator menyampaikan bahwa ada beberapa atau banyak pertanyaan yang sering disampaikan oleh teman-teman PMI, mungkin ke sekretariatnya Suara Kita atau seperti apa, mungkin ada baiknya kita perlu text time untuk mengkristalisasi. Sebenarnya mungkin ada hal-hal yang kita sudah bisa organize begitu, seperti pertanyaan-pertanyaan umum atau standar yang istilahnya bisa akhirnya dibentukkan suatu output yang lebih terorganisir, sehingga akhirnya jawabannya sama, responnya sama juga terhadap semua pun yang bertanya. Sekiranya nanti ada riak-riak sedikit yang berbeda, itu mungkin kita bisa kategorikan di topik yang lain. Jadi sekali lagi terima kasih, saya mohon izin bergabung di Singapura. Mungkin akan merepotkan juga iya, tapi saya juga bersedia direpotkan. Jadi buat saya bersedia direpotkan dan saya minta izin juga merepotkan sekiranya nanti dalam pelaksanaan tugas juga ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan. Terima kasih, itu dari saya. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, memberikan manfaat bagi kita semua, keberkahan buat kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Tantri atas sambutannya, juga perkenalannya. Selamat bergabung dengan para PMI di Singapura, dan kita berharap kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan bisa lebih mengenal dan lebih bisa bekerja sama. Kita akan masuk ke acara inti webinar siang hari ini, adalah pengetahuan peraturan dan undang-undang yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Joseph Tutu. Kepada Bapak Joseph Tutu, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktunya 15 menit. Baik, terima kasih moderator. Saya coba setup timer saya dulu. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu yang bersama kita pada siang menjelang sore hari ini, Pak Didi, Bu Sisi, Bu Carmila, Ibu Sari, Ibu Sandra, Bu Yuli, Bu Eti yang kerap menghubungi untuk kegiatan ini. Terima kasih sudah boleh diundang, sama dengan Bu Tantri tadi. Sangat senang karena justru kami juga difasilitasi untuk menyampaikan informasi. Untuk mempersingkat waktu, saya coba sedikit paparan ya. Mungkin untuk kita semua yang sudah cukup aktif di Singapura, di Suara Kita, di organisasi lain, informasi ini sebenarnya sudah umum. Tetapi mungkin kita harapkan
rekan-rekan kita yang bergabung di Facebook ataupun yang belum mengetahui, mudah-mudahan bisa sebagai update informasi. Pertama, saya mungkin akan lebih pada aspek perlindungan. Nanti Ibu Naker, Ibu Tantri akan bantu untuk yang ketenagakerjaan. Terkait ini saya coba judulnya dampak pandemi COVID, ketenagakerjaan dan perlindungan WNI ya. Baik, lanjut. Sebelum memulai latar belakang ini, saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua di antara kita, ini kelihatan ya layarnya, Bapak Ibu bisa melihat layarnya ya? Kelihatan Bapak. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang juga kami terima, seringkali banyak juga di antara kita tidak mengetahui latar belakang warga negara, khususnya pekerja migran di sektor rumah tangga, latar belakang angka, asal, dan lain-lain. Nah, ini coba saya update sedikit ya untuk kita semua sama-sama, baik yang di Zoom maupun di Facebook. Kita ada 130.000 pekerja migran di Indonesia, di Singapura, maaf. Ini kira-kira kurang lebih dari catatan KBRI, mungkin lebih dari setengah ya, 70-75% dari WNI kita yang tinggal di Singapura. Nah, dari PMI kita ini mayoritas wanita, seperti Bapak Ibu sekalian, karena persyaratan umurnya antara 23 sampai 50 tahun ya. Untuk latar belakang pendidikan, lebih dari 60% SMP. Ada juga tentu yang sarjana, ada yang SMA, di bawah SMP tentu tidak diperbolehkan karena ada batas 8 tahun ya, untuk bisa 8 tahun latar belakang pendidikan untuk bisa bekerja di Singapura. Mayoritas kantong asal ini mungkin juga diketahui, ada Indramayu, Cilacap. Ini tadi saya kurang lengkap mengisinya, ada Cirebon, Ponorogo, dan Blitar. Ada 6 besar ya. Dari 130.000 itu ada kantong-kantong kita sebut daerah asal. Sebagai fakta di Singapura ini ada yang kita sebut masuk dan bekerja di Singapura secara prosedural, ada juga yang direct hiring. Nah, mayoritas di Singapura kita bersyukur tidak seperti di negara penempatan lain, bukan pekerja gelap, maksudnya legal, semua punya work permit. Nah, tapi ini belum semua melaporkan diri ke KBRI Singapura. Ini kita perlukan, nanti seperti kami sampaikan, mungkin tahun depan kita akan galakkan untuk lapor diri ke Singapura di KBRI, supaya kita database-nya lengkap, memudahkan untuk pelayanan, ataupun hal-hal lain yang terkait hak warga negara. Khususnya tahun 2024, kita akan ada pemilu kan ya. Nah, ini akan lebih memudahkan kami untuk menyampaikan informasi penting terkait tidak saja pemilu, tetapi mungkin nanti kaitannya dengan pemilu juga. Nah, pandemi COVID, penanganan. Nah, ini juga ingin saya sampaikan bahwa mulai Maret 2020, di Indonesia, di Singapura berlaku kurang lebih mungkin kita sebut pembatasan kalau tidak lockdown ya, yaitu protokol kesehatan kita semua ketahui, masker, sanitasi diri, dan jaga jarak. Nah, dalam sektor komunitas maupun kantor ada work from home maupun pembatasan berkumpul. Nah, hal ini juga berdampak ternyata ya, kedatangan atau penempatan PMI di Singapura. Tidak hanya di Singapura, tetapi di berbagai negara lain tempat penempatan. Kalau di Singapura contohnya yang dulu dengan kita sebut IPA ya, in principle approval sudah bisa masuk, sekarang harus memohon entry approval waktu dalam kurun waktu circuit breaker ya. Entry approval yang sudah diberikan pun beberapa sebagian besar ditunda untuk di reschedule. Nah, ini terus ada pembatasan penerbangan, bandara juga dikurangi kapasitasnya. Di Indonesia sendiri ada moratorium ya, penempatan pekerja migran ke luar negeri. Dan sebaliknya ada pemulangan massal dari beberapa negara penempatan. Terkait dengan dampaknya, kita juga tahu ekonomi secara umum memburuk, usaha, bisnis banyak yang tutup, pengurangan tenaga kerja, termasuk barangkali kita alami juga di Singapura. Tetapi yang menarik untuk kita pahami bersama, ada beberapa penghentian kontrak atau pemulangan, tadi karena terkait dengan employer-nya mungkin usahanya atau bisnisnya tutup, atau mengalami kendala, atau employer sendiri terkena pengurangan tenaga kerja di tempat bekerjanya. Tapi sektor domestik ini adalah suatu sektor yang sangat dibutuhkan lah dalam tanda kutip, karena tidak bisa dikesampingkan. Nah, ini kita cukup bangga ya, karena peran ibu-ibu sekalian terhadap keluarga dan ekonomi di Singapura cukup signifikan, sangat signifikan lah. Anak kecil tidak mungkin kalau orang tuanya ingin bekerja, atau ama, akong,
tidak bisa sendiri. Sehingga seringkali pekerja migran kita yang di Singapura ini dalam tanda kutip tidak boleh, ya tentu boleh ya kalau mau cuti atau putus kontrak. Tetapi mungkin dibujuk untuk jangan cuti dulu atau putus kontrak atau pulang. Sehingga sebenarnya walaupun terjadi ekonominya memburuk, tetapi kebutuhan itu tetap. Nah, bahkan meningkat karena yang pulang ada, tetapi untuk yang masuk ke Singapura ada pembatasan penempatan. Nah, KBRI juga mengamati secara secara dekat yang terkait dengan kesejahteraan PMI karena dampak pandemi ini. Kami mencoba untuk terus memonitor khususnya PMI kita yang terjangkit COVID, itu biasanya ada di CCF Tuas. Kita juga memastikan untuk waktu itu ya, belum ada mendapatkan kesempatan vaksin, kita terus-terus mencoba untuk melakukan pendekatan agar boleh divaksin. Sekarang sudah boleh divaksin semua, termasuk rekan-rekan kita yang harus ditampung di shelter sudah divaksin semua juga. Kami juga mengamati tingkat stres ya yang cukup tinggi karena employer barangkali di rumah bisnisnya kendala, tidak boleh cuti bagi rekan PMI, off day juga sempat tidak boleh aktivitas di luar rumah ya. Termasuk keluarga di Indonesia kalau tidak boleh keluar rumah, keadaan mereka mungkin ada yang terserang COVID pada saat tinggi, dan juga kami mengamati karena tidak boleh keluar rumah mungkin untuk remitansi atau kirim uang juga sedikit terhambat. Nah, saat ini sudah ada mulai pelonggaran ya, tapi tetap waspada. Kita mungkin di Singapura memahami dulu waktu pembatasan berkumpul sempat sudah dari 2 meningkat 5, 8 kita sudah cukup senang. Lalu tiba-tiba ada serangan lagi, turun 2 lagi, lalu sekarang sudah mulai 5 lagi. Mulai ada pelonggaran walaupun sebenarnya tetap waspada. Protokol kesehatan tetap, kita harus menggunakan trace together dan token. Lalu di sisi lain, Singapura pun juga sudah mulai mengambil kebijakan pembukaan untuk kedatangan warga negara asing, termasuk PMI. Walaupun belum sepenuhnya ya. Entry approval sudah mulai diperbarui, di reschedule yang tadi tertunda, bahkan sekarang pakai vaccinated travel pass juga sudah dimungkinkan. Nah, syarat utamanya tentu sertifikat vaksin sudah 2 kali, PCR 72 jam sebelum keberangkatan. Pada saat tiba di Singapura, ada yang karantina dan PCR dan antigen rapid test itu menjadi kewajiban pada saat kedatangan maupun ada periodik selama 7 hari. Namun demikian belum sepenuhnya karena masih ada pembatasan kuota sepertinya. Antrian entry approval masih cukup panjang. Lalu pesawat yang masuk dalam VTL ya yang bisa mengangkut untuk vaksinasi pass yang pemilik yang sudah mendapatkan SQ cuma 1 kali, Garuda 1 kali, ferry yang dari Batam belum beroperasi untuk VTL tersebut. Di samping itu kita masih tetap waspada ya, kita melihat baik di Indonesia, Singapura kemungkinan atau dampak dari varian Delta ke Omicron. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan yang terjadi sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan kalau tadi judulnya pengetahuan tentang peraturan perundangan baik di Indonesia maupun di Singapura. Perundangannya tetap ya, tetapi beberapa kebijakan terkait COVID kalau di Indonesia nanti kami coba lihat ke bawah. Yang terkait di Indonesia juga lebih pada moratorium sebenarnya. Di Singapura lebih pada juga sama pembatasan untuk ketibaan di Singapura. Tapi dari pengamatan kita, walaupun ada pandemi terhubung atau tidak, ini kebijakan yang di Singapura ya. Ada beberapa kebijakan yang nanti coba kita pahami bersama. Termasuk tadi karena kesulitan untuk mendapatkan penempatan baru, difasilitasi untuk ganti pemberi kerja atau transfer tentu lewat ada prosedurnya juga dimungkinkan. Lalu pemeriksaan kesehatan walaupun nggak ada hubungan dengan pandemi lebih detail, ini untuk hal-hal yang terkait mungkin kemungkinan ada pelanggaran atau abuse dan lain-lain. Terus yang ya thanks to home dan teman-teman yang giat untuk memperjuangkan untuk 1 kali libur wajib per bulan sudah disetujui, ada mandatory off day. Lalu pemerintah Singapura juga menggalakkan untuk wawancara telepon bagi mereka yang nantinya akan tiba ataupun kunjungan rumah sudah mulai berlangsung, dan ini saya kira untuk kepentingan kesejahteraan pekerja migran khususnya Indonesia juga yang paling banyak ya. Nah, ini yang coba tadi saya sampaikan ya. Maaf saya agak cepat untuk ini, nanti kita lebih banyak untuk tanya jawab mumpung ada Ibu Tantri bersama-sama terkait tenaga kerjaan.
Untuk penempatan yang kita amati pada saat COVID terjadi, dilakukan moratorium. Bahkan tadi sebaliknya malah ada pemulangan massal ya. Kita melihat bagaimana tidak terjadi di Singapura, tetapi barangkali di Malaysia, di Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan ada pemulangan yang cukup massal. Saat ini pemerintah Indonesia dengan perkembangan situasi di Indonesia dan juga di Singapura yang sudah memungkinkan per 1 November ya untuk mulai secara terbatas dibuka pintu masuknya, juga sudah mencabut moratorium tersebut. Jadi pada saat ada moratorium itu ada Permenaker 151 tahun 2020 nanti bisa dilihat, yang pada intinya adalah dalam tanda kutip tidak mengizinkan penempatan dalam masa COVID, situasi COVID. Nah, Permenaker pada tahun yang sama, tahun 2094, dengan perkembangan sudah membolehkan, tetapi tetap mengikuti persyaratan ketenaga kerjaan di negara penerima yang membuka dan juga protokol kesehatan yang ketat. Nah, kami di KBRI dalam situasi ini, karena di Indonesia tadi saya sampaikan ada Permenaker ini, juga untuk kepulangan dalam tanda kutip lebih dibatasi, karena untuk mencegah perkembangan COVID di Indonesia. Sehingga ada peraturan mengenai karantina yang terus kita tahu ya. Sekarang kalau tidak salah 10 hari, dan mungkin ada beberapa negara yang ditetapkan 14 hari karantina. Sempat turun menjadi 3 hari karena situasi membaik, tetapi dalam kewaspadaan sekarang meningkat menjadi 10 hari lagi. Nah, KBRI dalam hal ini PWNI dan Naker memfasilitasi agar PMI kita yang pulang tidak perlu membayar biaya karantina pada saat kepulangan. Yang kedua, ada beberapa situasi khusus yang terkait kita sebut repatriasi ya. Mereka yang kasusnya sudah selesai dan izin kerjanya juga sudah selesai, dengan alasan apapun kita coba untuk tetap kembali ke Indonesia, walaupun ada beberapa aturan yang memang tetap harus dijalankan termasuk karantina. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar, tapi juga mungkin sudah mengetahui, ada beberapa rekan kita yang, dan jumlahnya cukup banyak ini, secara medik dikatakan sudah tidak ada, masih positif COVID, tetapi sebenarnya sudah tidak berbahaya, sudah tidak menginfeksi orang lain. Tetapi tetap ini prosedurnya tidak mudah, karena PCR-nya dia akan tetap positif COVID jika dilakukan PCR. Nah, ini KBRI juga berusaha untuk membantu, memfasilitasi agar yang bersangkutan bisa diangkut oleh pesawat dan juga kembali ke tanah air, tentu dengan tetap menjalani karantina. Lanjut. Nah, terkait perlindungan WNI, karena di Singapura kita menghadapi situasi COVID, kita juga mengikuti peraturan di Singapura di mana work from home sempat menjadi default. Tetapi KBRI tidak boleh tutup, bukan tidak boleh, kita mengupayakan tetap berjalan. Beberapa kali kami juga menghadapi dalam tanda kutip serangan COVID, makanya kita membagi 2 tim sekarang, tim A dan tim B untuk pelayanan publik, tapi dengan protokol kesehatan ketat dan penjadwalan agar janji ya mungkin banyak di antara PMI kenapa sekarang harus janji, karena kami juga berusaha supaya ada keteraturan dan tidak membahayakan petugas pelayanan publik maupun juga pemohon, semua sama-sama aman, tetapi pelayanan publik itu tidak boleh sampai tutup. Nah, terkait perlindungan WNI dan khususnya PMI, kita mengaktifkan, tetap ada yang piket dan masuk kerja, tetapi hotline juga kita lebih galakkan. Terkait dengan shelter, kita karantina, protokol kesehatan, vaksin, dan ART kita maksimalkan. Berbagai kegiatan yang biasanya offline, termasuk kegiatan kita sore hari ini menjadi online, termasuk juga ada beberapa kegiatan untuk pelatihan atau pengembangan diri jadinya online. Dan tadi yang kami sampaikan, fasilitas pemulangan yang kasus selesai dan repatriasi kasus masih positif COVID ini cukup banyak terjadi ternyata, dan kita memfasilitasi termasuk hari ini, pada hari weekend tadi ada yang akan berangkat, Pak Budi dan Bu Mayang sebenarnya ada di ruangan sebelah, ada rapat lain, juga salah satunya untuk mengurus kepulangan rekan kita PMI yang masih positif dan
COVID, tetapi sudah tidak berbahaya untuk kiranya bisa diangkut dengan penerbangan kembali ke Indonesia. Nah, ini waktunya sudah habis, tapi imbauan dari kami mumpung kita bertemu bagi yang memiliki teman dan belum tahu atau yang baru di Singapura nantinya, untuk lapor diri ke KBRI dan manfaatkan konsultasi yang tersedia. Mungkin juga dengan Home menyediakan layanan yang sama, teman-teman di Suara Kita. Banyak kasus kita terbantu kalau ada bukti, baik itu tulisan di diary, foto di HP, kabarkan keluarga melalui WA, ini akan sangat membantu. Menyimpan nomor hotline ya, saya kira Home juga punya untuk layanan hotline, KBRI 92953964, ada polisi 999, MOM juga melayani hari kerja dan weekend. Ini saya kira tips yang sangat membantu dalam membantu kasus-kasus PMI sekiranya memerlukan bantuan. Lanjut. Taat pada hukum dan peraturan setempat, saya kira dimanapun ya, di Singapura agak sedikit lebih khusus karena lebih teratur, disiplin, buang sampah, merokok yang barangkali atau seberang jalan yang kita di Indonesia masih umum, di sini bisa dikenakan denda. Berdagang dan berbisnis juga harus hati-hati, apalagi obat terlarang. Kita beberapa waktu terakhir mengindikasi ada beberapa kasus polisi, lalu juga banyak saat ini tawaran kredit, pinjam rekening atau data pribadi, transfer ke pihak ketiga yang tidak dikenal. Dan tentunya menjaga kesehatan dan mentaati peraturan terkait COVID, karena juga ada dendanya kalau tidak mengikuti peraturan terkait. Ini mungkin yang terakhir, kami berharap dalam masa pandemi COVID, karena situasi keterbatasan, kita melakukan online, tetapi mengharapkan PMI yang sudah mungkin lama di Singapura atau nanti akan bergabung di Singapura, kita akan ada beberapa kegiatan termasuk saya kira Home memanfaatkan waktu-waktu untuk pelatihan atau keahlian baru termasuk perencanaan keuangan atau bisnis kecil yang nantinya diharapkan atau diimpikan saat kembali ke Indonesia. Lanjut. Nah, ini mungkin hanya penutup saja. Kalau terkait peraturan dan perundangan saat masa COVID, tidak ada perubahan besar, tetapi memang dampaknya seperti yang kita lihat tadi cukup signifikan ya. Tetapi secara dasar pada saat tiba di Singapura, baik nanti setelah pandemi ataupun masa pandemi, untuk selalu mengetahui hak dan kewajiban kerja, mematuhi hukum, baik yang hukum yang berlaku di masyarakat maupun yang terkait kesehatan COVID, protokol kesehatan. Dan ini yang paling penting, jika alami pelanggaran karena terkait hak-hak PMI, laporkan. Tadi ada tips untuk menyimpan nomor hotline baik Home, MOM ataupun KBRI Singapura. Selamat datang dan bekerja di Singapura, jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Saya kira ada teman-teman Suara Kita, ada rekan-rekan di Home, Pak Didi, Bu Sisi, dan rekan-rekan lain. Ini pesannya dari Bu Naker nih, berangkat aman, kerja nyaman, pulang mapan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mohon izin jika sedikit agak panjang, saya berharap teman-teman yang di Facebook barangkali yang belum mengetahui bisa kiranya menjadi tambahan pengetahuan bersama. Nanti kalau ada yang kurang atau ingin kita diskusikan dengan senang hati. Terima kasih moderator. Terima kasih Bapak Tutu atas penjelasannya, dan tentunya ini semua membantu kita untuk mengetahui peraturan-peraturan yang saat ini berlaku. Kita akan lanjutkan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Sandra. Kepada Ibu Sandra, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktunya 15 menit, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat senang sekali bisa bertemu hari ini di acara sesi Zoom kita. Dan sebelum saya memulai, mungkin saya perkenalkan diri sedikit. Saya Sandra dari Living Well Med Agency. Kebetulan saya orang Indonesia juga yang ada agensi di Singapura. Dan terima kasih untuk Suara Kita dan dari perhimpunan Facebook yang sudah dari TET yang sudah mengajak saya untuk berbagi di sesi hari ini. Dan salam saya untuk tim dari KBRI, ada Pak Yosef dan Ibu Tantri. Ya, tanpa panjang lebar mungkin saya langsung masuk ke sesi saya. Di sini saya cuma mau memaparkan sedikit untuk
Bisa dilihat share screen saya? Teh Eti bisa dilihat, Teh Eti? Bisa ya, oke. So yang barusan dijelasin sama Pak Yosef sangat jelas sekali. So saya di sini akan lebih menjelaskan tentang proses bagaimana untuk para calon migran domestic worker dari Indonesia untuk dapat bekerja di Singapura. Lebih ke dari Indonesia untuk masuk ke Singapura. So syarat yang paling penting yang pertama adalah sudah harus 2 kali vaksin. Oke, sudah 2 kali vaksin dan pastinya harus ready pasport. Ya, buat teman-teman yang sedang menunggu di Indonesia, saran saya pasportnya minimal harus 1 tahun aktif karena proses untuk menunggu majikan saat ini lebih lama dari sebelumnya. Dan kalau kita cuma mau berdasarkan 6 bulan, takutnya waktu mau masuk ke Singapura malah jangka waktu pasportnya sudah mati, ya. Dan pastinya ini syarat tambahan yang saya buat merah di garis merahin adalah fit medical in Indonesia. Karena sekarang untuk masuk ke Singapura, mbak-mbaknya harus mengerti kalau majikan mengeluarkan uang yang lebih untuk karantina kalian, untuk segala macam processing, swab test dan segala ART test yang bukan cuma sekali 2 kali. So baiknya kalian melakukan medical di Indonesia terlebih dahulu sehingga dipastikan kalian sudah di Singapura fit dan siap untuk bekerja. Dan yang paling penting adalah siap untuk bekerja dalam durasi kerja 2 tahun. Ya, karena seperti yang kalian tahu, durasi kerja di Singapura itu bukan 2 hari, bukan 2 bulan, tapi kontrak kerja yang ada di Singapura adalah 2 tahun. Ya, so tambahan sedikit untuk yang mbak-mbak pemula, yang teman-teman pemula yang mau bekerja di Singapura, seperti yang tadi Pak Yosef sudah sampaikan, usia minimal 23 tahun, minimal pendidikan SMP atau SLTP dan lebih tingginya. Ya, so aturan ini bukan aturan dari agensi atau dari embassy, tapi aturan ini adalah dari MOM. Ya, di mana kalau kalian bisa lihat di screen saya, umurnya yang 23 tahun atau maksimal 50 tahun, dan detailsnya nanti mungkin dari Teh Eti bisa disampaikan ke teman-teman. Saya boleh kasih detailsnya ini. Oke, kita sekarang ngomong tentang jalur untuk masuk bekerja di Singapura. So untuk saat ini yang seperti Pak Yosef sudah sampaikan, ada 2 jalur di mana ada yang jalur normal atau dibilang work pass holder general lane. So jalur ini teman-teman harus 7 hari menjalani 7 hari karantina. So untuk karantinanya sendiri banyak yang bertanya bisa di hotel atau di rumah majikan. Dua-duanya bisa asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh MOH. So, saya ada berbagi linknya di sini, nanti bisa kalau ada waktu atau ada pertanyaan kita bisa go through together karena waktu yang diberikan sangat singkat, jadi saya lebih mempercepat untuk penjelasannya. Oke, syarat untuk masuk dengan 7 hari karantina ini adalah pastinya yang tadi sudah disebutkan, ada valid APA, in principle approval, ada pasportnya juga, and then dulu sebelum pandemi, dengan paspor dan IPA dan kontrak kerja sudah bisa masuk ke Singapura. Tapi karena adanya COVID-19 ini diperketat. So, bukan cuma hanya IPA dan paspor dan EC, tapi harus juga ada yang namanya entry permit yang di-apply ke IPA. Ke ICA. Ya, ini siapa yang apply? Ini di-apply oleh majikan atau dengan agensi yang membantu kalian masuk ke Singapura. Setelah itu, sebelum masuk ke Singapura, 3 hari sebelumnya harus apply juga yang namanya SG Card Arrival. So ini untuk kalian yang dulu kalian bisa biasa lihat white card, diganti sama yang ini. Di apply-nya online juga,
dan dibantu oleh majikan atau agensi yang membantu kalian. Dan pastinya sudah harus 2 kali vaksin di Singapura, di Indonesia atau di Singapura, atau di negara lain. Contohnya kalian mau masuk ke Singapura bekerja di sini, harus 2 kali vaksin, dan harus ada sertifikat vaksinnya, ya. And then sebelum masuk ke Singapura harus buat PCR test yang valid 2 hari sebelum tanggal masuk kalian, jam masuk kalian ke Singapura, dan menjalani 7 hari karantina di Singapura. Mungkin yang bertanya-tanya, siapa yang bayar karantina? Karantina di sini yang bayar adalah majikan, ya. So bukan kalian yang bayar. And then begitu kalian sampai di Singapura, akan ada di Changi akan ada lagi yang namanya on arrival test, ya. So on arrival test ini artinya di swab lagi. Di Indonesia 2 hari sebelumnya sudah swab, di Singapura sampai sini swab lagi, ya. And then siapa yang bayar? Majikan yang bayar, ya. And then ini semua harus dibuat online appointment-nya dulu, ya. Jadi tidak bisa kamu bawa cash atau majikan transfer uang ke kalian dan kalian bayar cash di Changi, tidak seperti itu. Jadi majikan atau agensi harus apply ini semua sebelum kalian datang ke Singapura. Setelah tes PCR, dan kalian akan dibawa oleh pihak agensi atau dari majikan itu sendiri langsung ke hotel atau ke rumah majikan untuk menjalankan 7 hari karantina. So to take note, kalau yang namanya karantina di rumah majikan atau di hotel, please teman-teman ya, jangan coba-coba keluar dari kamar kalian, ya. Apalagi kalau di hotel. Di hotel itu ada yang namanya CCTV. Jangan macam kalau kamu datang sama temannya yang satunya lagi, terus teman satunya lagi ada problem aktivasi ini dan itu, just bantu lewat WhatsApp aja. Jangan, karena berbaik hati, kita orang Indonesia kan suka namanya sangat berbaik hati. Terus kita mau keluar kamar karena berhubung kamar teman kita cuma di sebelahnya. Kucuk-kucuk pergi ke kamarnya bantu. Itu tidak dibolehkan. Kalau ketahuan, kalian akan langsung di call sama MOH, dan langsung di cancel kalian punya IPA dan dipulangkan. So sayangkan, semua prosedur sudah dibuat, sudah dikarantina juga, sudah negatif PCR sampai Singapura, dipulangkan karena keluar dari kamar atau keluar dari rumah majikan. Ya, kalau majikan suruh kalian pergi pasar antar anak, tidak boleh di dalam durasi 7 hari karantina ini. Ya, and then setelah di saat durasi karantina ini, nanti di hari ke-5 atau hari ke-6, teman-teman akan diantar untuk pergi lagi untuk swab test di Singapura, PCR test di Singapura. Kita sebutnya ini exit PCR, ya. So jadi ada kurang lebih 3 kali PCR ya di Indonesia, begitu sampai di Changi, dan juga exit PCR, ya. And then sudah buat di hari ke-5, di hari ke-7 kalian akan terima SMS dari MOH, kalau negatif baru bisa check out di hari ke-7. Jadi tidak boleh check out sebelum terima hasil SMS dari MOH. Ya, so then after that kalian akan menjalankan proses yang seperti sebelum pandemik, di mana kalian harus pergi medical atau harus pergi 1 hari training dari MOM, dan sebelum handover kalau kalian lewat agensi, sebelum ke rumah majikan, di hari kalian ke rumah majikan harus ada lagi yang namanya rapid test, tidak harus swab test lagi. Dan karena kalian vaksinnya di luar, misalnya kalian vaksinnya di luar Indonesia, di luar Singapura, maka di Singapura wajib dibuat serologi test. Artinya untuk cek darah kalian apakah benar kalian sudah ada vaksin yang diberikan sebelumnya. Ya, so ini proses sangat panjang untuk yang general lane. Nextnya saya akan coba bahas sedikit tentang vaccinated travel lane atau VTL yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yosep juga. Kurang lebih sama prosesnya. Dari VTL ini kalian mbak-mbaknya tidak perlu 7 hari karantina, ya, itu kabar baiknya. Nggak perlu yang namanya 7 hari karantina, jadi majikan nggak terlalu bayar lebih mahal, tapi
untuk LAN ini kalian harus buat yang namanya 1 hari aja. Begitu sampai di Changi, prosesnya sama ya, yang tadi saya sebutin sama semuanya. Tambahannya adalah begitu sampai di Changi akan dibuat PCR test. Setelah itu 1 hari kalian akan dapat hasilnya whether kalian positif atau negatif. Hopefully semua negatif dan sudah bisa beraktivitas seperti normal lagi ya. Jadi tidak ada karantina 7 hari untuk VTL proses ini, cuma 1 hari ya. Prosesnya semua sama, cara apply-nya saya ada kasih di sini semua. Nanti kalau ada yang tanya mungkin TETI bisa bagi linknya ke mereka. And then bedanya adalah karena ada varian baru ini, selama 6 hari kalian akan diminta untuk membuat ART test selama 6 hari di Singapura sebelum bekerja, walaupun sudah negatif. Tapi hasil dari rapid test ini harus diinfo ke MOM melalui link yang ada. So bedanya seperti itu. Dan kemudian setelah 6 hari boleh medical dan langsung buat yang namanya serologi test. Oke. And then aplikasi apa aja yang diperlukan ketika kalian sampai ke Singapura? Yang pertama adalah FWMOM Care. Aplikasi ini biasanya dipakai untuk teman-teman yang menjalankan 7 hari karantina, di mana wajib untuk melapor tentang suhu badan kalian 3 kali sehari selama 7 hari ke MOM. Dan yang kedua adalah trace together, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Yosep, ini wajib ada, karena tanpa ini kalian tidak boleh ke pasar, nggak boleh makan di hawker center, nggak boleh ke mall, nggak boleh antar jemput anak sekolah. Jadi trace together harus di-download. Ya, terutama teman-teman yang first time kerja di Singapura, mungkin too much buat kalian karena somehow kalian nggak paham bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi ini yang harus kalian lebih ribet, yes, sangat ribet. Ataupun yang buat ex Singapura, maybe ini sangat ribet buat kalian. Tapi kalau kalian bisa jalanin step by step, harusnya semua berjalan lancar. Ya, so dari saya segitu aja. Intinya adalah pesan saya, pertama adalah siapkan diri kalian untuk bekerja kembali ke Singapura, siapkan mental kalian untuk bekerja di Singapura, karena dibandingkan kerja di Indonesia atau kerja di negara lain, saya boleh bilang sebagai agensi, di Singapura employer demand-nya sangat tinggi. Ya, harus, kalau di Indonesia ada nanny yang jaga anak, masak-masak, sopir-sopir. Di sini satu helper buat semuanya. Jadi sebelum datang ke Singapura, pastikan kalian siap untuk bekerja dengan durasi 2 tahun, dan siap mental dan siap untuk bekerja. Pastinya kita semua akan support, dari perhimpunan akan support, suara kita support, dari agensi pasti support kalian, dari KBRI juga ada bersama kalian. Ya, dan terus jaga kesehatan, karena ingat majikan bayar sangat besar untuk kalian bisa masuk ke Singapura. Dan begitu ke Singapura, just ikut semua prosedurnya, semua akan baik-baik saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Bu Sandra atas penjelasannya. Ini kelihatannya agak ribet dan tentunya kita merasa agak grogi dan rasa takut untuk menjalani itu semua pasti ada, tetapi sangatlah membantu informasi ini sehingga kita lebih mempersiapkan diri. Baiklah, kita telah mendengarkan semua penjelasan dari para narasumber. Kita akan lanjutkan ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Di sesi tanya-jawab kali ini kita akan memberikan kesempatan kurang lebih waktunya 50 menit bagi para penanya, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan raise hand dan juga bisa menulis di kolom chat, dan bagi teman-teman yang mengikuti secara live streaming bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa menyebutkan nama dan dari komunitas mana pertanyaan ditujukan kepada siapa. Kami persilahkan bagi para audiens yang ingin
bertanya untuk mengangkat tangannya. Kita lihat sudah ada beberapa penanya. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya pertama. Saya akan memberikan kepada Saudara Meta, Saudara Siti, dan Saudara Zulfa untuk mengajukan pertanyaan. Jangan lupa sebutkan nama, komunitas, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Kepada Saudara Meta, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Juli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta, saya perwakilan dari HPTKI. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Tutu dari KBRI Singapura. Saat ini HPTKI mengadakan pelatihan bahasa Inggris secara gratis kepada teman-teman yang baru datang pertama kali bekerja di Singapura. Karena bahasa Inggris mereka tidak sesuai dengan standar, sehingga mereka sering sekali salah paham dalam berkomunikasi dengan majikan. Pertanyaan saya, apa tindakan pemerintah untuk memastikan para PMI yang baru pertama kali masuk bekerja di Singapura sudah mempunyai bekal yang sesuai dengan standar negara tujuan? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Meta. Kita akan lanjutkan ke penanya kedua, yaitu Saudara Siti. Kepada Saudara Siti, waktu dan tempat kami persilahkan. Saudara Siti supaya menekan tombol unmute ya. Oke, terima kasih Mbak Juli untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti. Di sini saya mewakili dari grup PIS ingin bertanya kepada Ibu Sandra. Seperti yang Ibu Sandra jelaskan di awal tadi bahwa biaya karantina ditanggung oleh majikan. Tapi seandainya ada ketidakcocokan antara PMI dan majikan dan PMI memutuskan untuk transfer, apakah PMI harus mengganti rugi biaya karantina yang telah dikeluarkan oleh majikan? Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Siti. Kita akan lanjutkan ke penanya yang ketiga, yaitu Saudara Zulfa. Kepada Saudara Zulfa, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya Mbak Yuli. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa, saya perwakilan dari HOME. Saya ingin bertanya kepada Bapak Tutu, pertanyaannya yaitu tentang kebijakan zero cost yang tidak jadi diberlakukan di Hong Kong dan Taiwan. Apakah ada kemungkinan untuk diberlakukan untuk Singapura? Karena sampai saat ini belum ada keputusan pemerintah tentang biaya penempatan di Singapura. Dan sampai saat ini teman-teman yang masuk ke Singapura masih ada potongan, bahkan potongan 5-7 bulan gaji. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Siti dan terima kasih juga kepada 3 penanya pertama. Saat ini ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan ditujukan kepada Bapak Tutu dan 1 pertanyaan ditujukan kepada Ibu Sandra. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Tutu terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan, dilanjutkan dengan Ibu Sandra. Kepada Bapak Tutu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Meta, Ibu Siti, Ibu Zulfa. Pertanyaan yang menarik untuk kita coba diskusikan sama-sama. Pertama mungkin saya coba respon yang Ibu Meta ya, nanti Ibu Sandra yang kedua, nanti yang ketiga kita coba, saya dengan Bu Nakar akan coba respon lagi kembali. Jadi yang pertama dulu Bu Meta terkait penguasaan bahasa Inggris. Terkait ini, saya kadang-kadang luar biasa juga bangga ya, banyak sekali PMI kita yang berbahasa Inggris sangat baik, bahkan ada yang berbahasa Mandarin dan bahasa lainnya
sangat baik, berkomunikasi dengan baik, sehingga ada teman-teman yang mengambil upaya lebih seperti Ibu Meta, dan saya kira juga organisasi seperti HOME dan organisasi lain, menyiapkan fasilitas untuk teman-teman yang baru tiba untuk bersama-sama belajar, meningkatkan kemampuan komunikasi. Memang dari berbagai catatan ada kasus yang terjadi khususnya disharmoni ya, bahkan bisa berujung pada lalu terjadinya kekerasan. Kadang-kadang sepele karena masalah komunikasi. Masalah komunikasi ini dapat kita pahami lah. Mungkin ketika yang Ibu Sandra tadi sampaikan, ekspektasi employer di Singapura karena membayar cukup mahal untuk biaya kedatangan, termasuk sekarang ada karantina, sehingga harapannya, ekspektasinya kan tinggi ya. Ketika terjadi miskomunikasi, apalagi dalam situasi COVID seperti ini, lebih mudah untuk emosional, sehingga sering terjadi disharmoni, bahkan tidak jarang juga tindakan yang tadi terjadi, ya, baik abuse secara verbal maupun sampai pada tindakan kekerasan. Hal ini tentu ingin kita hindari. Saya nanti Bu Naka barangkali bisa juga menjelaskan proses pemberangkatan di Indonesia. Saya kira memang penyiapan terkait skill maupun bahasa tentu dipersiapkan. Meskipun tadi kami paparkan ya, beberapa memang metode pengajaran bahasa Inggris di Indonesia kita kelihatannya cukup terbatas, apalagi sebagian rekan-rekan atau teman-teman yang datang barangkali dengan latar belakang sampai SMP, sehingga penguasaan untuk bahasa Inggris tadi yang disebutkan standar belum maksimal barangkali, sehingga yang dilakukan Ibu Meta dan teman-teman organisasi HOME, bahkan juga kami di sebelah sedang ada pembahasan untuk pendidikan atau pelatihan tahun depan yang biasa kita P3K di SIS. Itu dua di antara yang rapat juga adalah guru bahasa Inggris yang memberikan pelatihan di SIS. Kami juga kemarin ada dapat penawaran dari salah satu perusahaan untuk mereka bersedia melakukan pelatihan online sebanyak 1.000 PMI dan gratis juga mereka fasilitasi. Jadi kami KBRI maupun dalam hal ini mungkin saya dan Bu Tantri sangat menghargai dan menerima baik setiap bentuk pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan. Tadi ada keterampilan baru yang saya jelaskan pada ini terakhir, maupun keterampilan dasar sebenarnya seperti bahasa ya, seperti bahasa. Nanti ini ide yang bagus, saya barusan mencatat juga, terbetik juga untuk barangkali one day kita harus umumkan baik di KBRI maupun rekan-rekan agensi pelayanan atau fasilitasi seperti Ibu Meta dan kawan-kawan maupun yang kami catat beberapa baik dilakukan oleh KBRI maupun juga organisasi ataupun perusahaan, sehingga lebih banyak opsi bagi teman-teman PMI yang mudah-mudahan dalam waktu mendatang tidak lama lagi akan cukup banyak datang kembali ke Singapura. Namun ini tidak pandangan saya ini untuk pelatihan tidak menutup kebanggaan saya dan teman-teman, banyak sekali PMI kita yang talentanya luar biasa bahasa ya, yang tadi tidak terbatas bahasa Inggris. Saya di shelter banyak berinteraksi dengan rekan-rekan PMI yang ada kendala, mereka berbahasa Inggris sangat baik, bahkan beberapa di antaranya berbahasa Mandarin yang saya sendiri tidak mampu, tidak bisa, dan kelihatannya untuk belajar sudah ketakutan duluan untuk belajar bahasa Mandarin, tapi mereka luar biasa. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan, Bu Meta, mudah-mudahan menjawab. Ke depan makin banyak yang menyediakan fasilitasi tersebut, kita akan sambut baik dan coba kita sosialisasikan bersama-sama. Kami menampung sebanyak mungkin untuk kami kalau ada pertanyaan dan juga tempat yang kami siapkan kurang memadai ataupun lebih nyaman yang mana, kita terbuka. Bahkan di shelter kami ada yang mengikuti pelatihan bahasa Inggris yang dilakukan oleh HOME. Barangkali Ibu Meta ada di dalamnya ya. Mereka ada setiap minggu juga. Secara online kita fasilitasi. Terima kasih untuk HOME dan teman-teman di suara kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti Ibu Sandra, kalau misalnya ada sudah cukup jelas, Ibu Sandra
silakan menjawab yang nomor 2, nanti yang nomor 3 terkait biaya yang ditanggung oleh PMI nanti kami setelah Ibu Sandra. Terima kasih Bapak Tutu untuk jawabannya, mudah-mudahan membantu. Dan kita akan mendengarkan jawaban dari Ibu Sandra. Kepada Ibu Sandra, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, ya terima kasih. Ya saya coba menjawab pertanyaannya Ibu Siti Korea yang bertanya biaya karantina ditanggung majikan, tapi ketika PMI-nya mau ganti majikan baru, apakah dikenakan biaya karantina ini akan dibebankan ke PMI-nya atau gimana? So jawabannya tidak bisa. Jadi helpernya tidak akan pernah dibebankan biaya karantina, walaupun PMI-nya ini memutuskan untuk pindah ke majikan berikutnya. So kalau mbaknya bertanya, dan siapa yang akan bayar biaya karantina tersebut? Yang akan bayar adalah majikan barunya yang mau mengambil PMI tersebut dengan cara membayar selisih. Jadi contoh biaya karantina ya, contoh sangat simpel, biaya karantinanya 1.200 ya, $1.200. Nah, Mbak PMI-nya ini cuma bekerja selama 6 bulan. Ya. So then dia mau transfer. So kalau dihitung-hitung berarti dia sudah kalau 1.200 dibagi 12 bulan adalah sekitar $600. $600 ini akan ditanggung sama majikan pertama yang ambil Mbak PMI-nya ini, kemudian selisih $600 ini akan dibayarkan oleh majikan baru yang mau mengambil Mbak PMI-nya tersebut. Ya, so jadi jangan pernah mau jika majikan atau agensi meminta Mbak helpernya untuk bayar selisih biaya karantina tersebut. Karena ini bukan aturan agensi, ini bukan aturan mungkin dari KBRI, bukan aturan dari KBRI, tapi ini aturan dari MOM. MOM memperbolehkan majikan baru membayar selisih biaya karantina. Ya, semoga menjawab jawaban saya. Terima kasih Bu Sandra untuk jawabannya, dan kita akan kembalikan kepada Bapak Tutu untuk memberikan jawaban dari pertanyaan berikutnya. Kepada Bapak Tutu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Untuk yang ketiga Ibu Sulfa, terkait dengan zero cost ya. Ini memang penerapannya, kalau kita coba kembali sedikit ke belakang, penerapan di Singapura sebenarnya tidak juga mendapatkan tentangan, tetapi memang ada beberapa concern ya. Nah, kalau kami sebut concern ini lebih pada memang otomatis akan membuat biaya yang ditanggung oleh pemberi kerja untuk mendatangkan akan lebih tinggi tentunya. Kemarin kalau kita sama-sama lihat mengapa sempat ditunda lagi oleh pemerintah pusat, karena pertama penyusunan struktur biaya. Struktur ini adalah item dari apa saja biaya yang akan dibebankan dan siapa yang menanggung bebannya. Nah, ini Ibu Sandra pasti paham benar bahwa untuk datang ke Singapura tentu memerlukan biaya, paspor, ya, screening kesehatan, lalu tiket pesawat, visa, pengurusan administrasi yang tadi Bu Sandra sampaikan dapat diurus oleh employer atau agensi, tentu semua ada biayanya. Nah, tidak lalu menjadi zero cost, ujuk-ujuk, tetapi ada biaya sebenarnya. Nah, Undang-Undang Perlindungan PMI nomor 18 saya kira sangat berpihak pada PMI. Disampaikan di sana bahwa PMI tidak dapat dibebankan untuk biaya dalam mencari kerja. Nah, memang lalu kepada siapa bebannya untuk ini? Ada beberapa struktur, diperlukan struktur, sehingga yang tadi saya bilang tidak ditentang tetapi menjadi concern, masyarakat pengguna jasa di Singapura, dalam hal ini pemberi kerja, mereka ingin tahu berapa beban yang dibebankan kepada mereka. Yang tadi Ibu Sandra sampaikan, untuk sampai ke Singapura ada biaya karantina yang harus ditanggung, bukan oleh PMI kan, ditanggung oleh pemberi kerja. Tidak murah juga untuk pemberi kerja di Singapura. Nanti ketika dibebankan lagi ada beberapa struktur biaya
yang ditanggung oleh pemberi kerja, mereka akan mempertimbangkan apakah tetap mengambil dari Indonesia atau dari tadi di materi Bu Santi sebenarnya ada kelihatan tuh. Selain usia 23 sampai 50, ada beberapa yang negara yang menjadi source country. Salah satunya Indonesia, Filipina, Myanmar, Vietnam, Sri Lanka. Nah, ini karena di Singapura marketnya terbuka tapi terbatas itu tadi. Mereka terbuka untuk mengambil dari negara lain, tetapi terbatas untuk beberapa negara yang ditentukan oleh pemerintah Singapura. Nah, terus terang pada saat ini kami masih menunggu struktur biaya yang disampaikan oleh pusat. Tetapi Bu Tantri dan kawan-kawan sudah mengambil beberapa langkah yang di tengah-tengah lah di antara itu. Salah satunya adalah per September kalau tidak salah, untuk kontrak yang dilegalisasi di KBRI Singapura dan job order ya. Jadi misalnya Ibu Sandra akan berhubungan dengan counterpartnya di Indonesia, P3MI atau mungkin sebutannya PT ya. Lalu job ordernya diajukan untuk legalisasi di KBRI. Nanti kalau diperhatikan sama employment kontraknya, kita sudah menyantumkan salah satu pasal bahwa beban biaya tidak dapat dibebankan kepada PMI. Ini masih general sebenarnya, karena terus terang kami masih menunggu dari pusat untuk struktur yang di Singapura. Kembali nanti saat ada strukturnya, arahan dari pusat karena kami adalah perwakilan, struktur tersebut akan kami masukkan dalam kontrak maupun job order, sehingga akan jelas struktur apa saja yang dibebankan. Nah, ini sebenarnya dalam tanda kutip bermata dua ya. Kita mengambil beban yang PMI tadi kami sampaikan tidak dibebankan lagi, tetapi pengguna kerja lalu akan melihat apakah itu terlalu mahal bagi mereka sehingga mereka mencari alternatif lain, ataukah mereka melihat cost tersebut masih sepadan. Jadi ini yang sedang ditimbang, karena ada kepentingan PMI juga di dalamnya ya, untuk mencari kerja, pasar kerja di Singapura. Walaupun kita 50% dari jumlah total pekerja migran, kita yang tadi saya sampaikan 130.000, kenapa kita harus tahu jumlah tersebut, lalu usia kerja dan juga latar belakang pendidikan. Karena biasanya pada saat online Zoom diskusi begini, lalu latar belakang itu diperlukan. Nah, 130.000 itu memang kita setengah dari jumlah sekitar 260.000 saat ini pekerja migran. 130 Indonesia, 70.000 Filipina, dan sisanya tadi ada dari Sri Lanka, Bangladesh, Vietnam, Myanmar yang banyak ya. Jadi kita memang setengah. Tetapi apakah nanti dengan biaya tersebut akan membebani strukturnya seperti apa? Kita juga berharap struktur yang fair lah. Tentu fair bagi semua, tetap membuka pekerjaan, tidak dirasakan terlalu berat. Selama ini yang menjadi berat karena di baliknya kan ada sponsor ya. Kita semua mengetahui bersama di Indonesia ada pihak yang disebut sponsor, di mana rekan-rekan PMI menggunakan jasa mereka, sehingga lalu beban biaya itu baik dinilai berlebihan ataupun sesuai, kami tidak dapat menilai dari KBRI, karena yang terjadi adalah persetujuan antara PMI yang akan datang dengan pihak sponsor. PT tentu resmi dan juga agensi resmi. Nah, ini yang barangkali pusat nanti akan melihat strukturnya, akan dibuat lebih jelas mana yang menjadi beban PT, mana yang menjadi beban agensi, menghilangkan peran-peran sponsor. Nah, suara kita juga saya kira home untuk melalui sosialisasi yang teman-teman punya bisa mensosialisasikan agar menghindari penggunaan sponsor tadi. Lalu nanti peran pemerintah daerah. Ini saya kembali tadi kenapa ditunda, karena harusnya untuk training yang selama ini ditanggung oleh PT, rekan agensi di Indonesia, harusnya itu secara undang-undang adalah beban pemerintah daerah. Tapi tadi makanya perlu saya sampaikan kantong-kantong ya, kantong-kantong asal dari Cilacap, Cirebon, Indramayu, Malang, Probolinggo, Kediri. Nah, ini penting. Jadi teman-teman nanti pada saat memilih wakil rakyatnya, kenapa tadi perlu saya sampaikan, untuk memilih yang mengusung kepentingan teman-teman PMI ya, supaya pemerintah daerahnya didorong, supaya beban untuk training tersebut tidak dibebankan kepada PT, tetapi kepada pemerintah daerah, sehingga struktur biayanya lebih murah lagi.
PT tidak perlu menagihkan, tadi sponsor sudah hilangkan ya, biaya training yang cukup besar tidak perlu dibebankan PT, yang ditagihkan ke agensi, lalu menjadi beban PMI. Nah ini struktur ini yang sedang ditimbang, supaya nantinya tidak menutup peluang pasar kita di Singapura karena terlalu mahal, tetapi juga mengikuti amanat undang-undang supaya tidak dibebankan pada PMI. Kami dari KBRI, Naker, Perlindungan WNI, ini ada Bu Maya Syar bergabung, baru selesai rapat di sebelah, secara khusus sangat prihatin dengan potongan 5-7 bulan. Kami belum sempat, tetapi akan terus melihat sumber masalah selain bahasa tadi adalah selama 5-7 bulan PMI bekerja dengan gaji yang dipotong atau sangat minim. Kita bisa membayangkan, dan ibu-ibu yang merasakan, kami selalu mengalami di sini, bahwa tidak mudah untuk bekerja 5-7 bulan dengan gaji potongan, dan ini risiko untuk timbul disharmoni yang berujung pada kekerasan. Saya kira juga salah satu faktor. Banyak faktor lain termasuk tadi tidak punya hari libur karena ada kompensasi, lalu handphonenya ditahan. Ya, saya kira Home dan teman-teman sangat care dengan ini. Sekarang sudah mandatori libur 1 hari, nanti penggunaan handphone dan lain-lain. Saya kira juga ada aturannya untuk employer sebenarnya untuk tidak boleh menahan karena komunikasi sangat penting. Dan juga ekspektasi tadi yang kita harapkan, biayanya tidak terlalu membebani semuanya, fair, membuka lapangan kerja, tetapi tidak lalu menimbulkan friksi, konflik, karena tadi ekspektasinya tinggi. Saya kira banyak hal kita tidak boleh menutup mata, fakta-fakta yang diatur oleh undang-undang, fakta-fakta di lapangan, supaya berimbang untuk kepentingan semua. Mudah-mudahan apa yang saya coba sampaikan bisa dicerna, untuk kita sama-sama terus perjuangkan. Barangkali bisa saya sampaikan, Bu Tantri atau Bu Maya, ada tambahan? Baik, izin saya menambahkan. Saya pamit sebentar karena teman di sebelah baru selesai rapat. Saya harus say something. Nanti saya gabung lagi 2 menit dengan Bu Tantri. Minta izin Bapak Ibu sekalian, mungkin saya hanya sedikit menambahkan penjelasan dari Pak Putu. Terkait tadi yang pertanyaan pertama tentang kesiapan kerja. Jadi makanya tadi kalau saya lihat dari materinya Bu Sandra juga kan maaf suaranya terlalu kecil Bu Tantri. nggak kedengeran ya. Iya. Baik, kurang dekat mungkin saya. Baik, izin sebentar menambahkan apa sedikit yang disampaikan oleh Pak Putu. Saya sedikit balik kembali ke pertanyaan nomor 1 yang terkait dengan bahasa Inggris ya. Nah, bahasa Inggris ini kan so far berarti kan menjadi salah satu hal yang harus dimiliki oleh teman-teman, salah satu kesiapan kerja yang harus dimiliki oleh teman-teman sebelum bekerja. Dan tadi pun di paparan Bu Sandra juga kan disampaikan, please be ready to work, baik dari segi teknisnya maupun dalam segi durasi waktunya dalam 2 tahun. Nah, kalau aturan sendiri di Indonesia sebenarnya kalau di Undang-Undang 18 itu memang mengharapkan bahwa dan mengamanatkan bahwa PMI yang berangkat seharusnya sudah siap kerja baik dari segi kompetensi. Makanya di komponen pembiayaan itu ada komponen pelatihan di sini, dan menurut saya pelatihan di sini termasuk yang lumayan besar kalau dari struktur yang keputusan Permen sebelumnya yang saat ini harus diperbarui oleh peraturan badan. Dan ini adalah momen untuk justru persiapan teman-teman untuk pelatihan termasuk di dalamnya bahasa Inggris sebelum bekerja adalah di sini. Dan mungkin kalau misalnya saat ini itu dijembatani dengan pelatihan-pelatihan, itu hal baik, tapi mungkin secara jangka panjang mungkin kita harus mulai juga menyusun misalnya seperti ini. Oke, sebenarnya yang paling praktis atau paling applicable untuk terkait kesiapan bahasa untuk bekerja di Singapura itu seperti apa sih? Kan mungkin pelatihan yang di Indonesia juga sudah ada, but it can be different, right? I mean, mungkin yang diajarkan masih ada kekurangsesuaian atau something like that, sehingga masih tetap ada potensi kesalahpahaman atau disharmoni pada saat bekerja. Jadi ini salah satu juga upaya-upaya yang kita bisa kerjakan, yaitu untuk misalnya masukan terhadap kurikulum atau silabus dari pelatihan yang ada di Indonesia itu seperti apa sih, yang istilahnya tidak berat tetapi applicable, tetapi bermanfaat dan itu dipakai gitu. Jadi
biaya pelatihan pun akhirnya worth it karena posisi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ini mungkin ke depan saya mungkin bisa juga diberikan masukan terkait teman-teman mungkin sudah lebih banyak menerima masukan juga dari teman-teman PMI tentang apa sih yang kira-kira paling penting dan paling utama harus disiapkan sebelum berangkat ke luar negeri sehingga itu bisa mengurangi risiko miskomunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk yang tentang pelatihan mungkin itu yang sedikit saya tambahkan. Kemudian juga menarik sekiranya nanti teman-teman mau mencoba istilahnya survei atau bagaimana, mungkin bisa sambil digali. Nah, teman-teman yang kemarin mungkin masih ada keterbatasan dalam penguasaan bahasa untuk bekerja, nah itu mungkin bisa sambil sedikit digali apakah memang sebelum berangkat itu mengikuti pelatihan atau tidak seperti itu, sehingga kita bisa sedikit demi sedikit itu bisa istilahnya memetakan ini permasalahannya ada di mana. Jadi instead of istilahnya supaya bisa merencanakan jangka panjangnya itu untuk penyelesaiannya seperti apa. Dan itu kalau misalnya sudah ada masukan, feel free, dan saya sangat terbuka untuk semua masukan yang istilahnya memperlancar penempatan dan juga membuat teman-teman bisa bekerja lebih aman dan nyaman di Singapura. Untuk terkait dengan pembiayaan, saya kira tidak ada tambahan, jadi memang benar bahwa untuk struktur biayanya masih belum diputuskan di pusat, kami masih menunggu juga itu. Tetapi mungkin tadi ada hal baik yang disampaikan Pak Tutu, bahwa memang kalau secara de facto itu ada pos pembiayaan intermediate yang istilahnya cukup besar. Jadi saya sangat mengencourage teman-teman di sini untuk semakin mencari tahu, menjadi lebih bisa, dan bisa langsung kontak tanpa menggunakan intermediary, itu will be sangat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Jadi sebenarnya apa namanya, teman-teman kan bisa langsung kontak ke PT yang punya job order permintaan kan ya, misalnya tanpa menggunakan perantara lagi, sehingga itu bisa mengurangi kos yang potensi muncul. Kemudian berikutnya nanti pada akhirnya juga akan mengarah kepada pengawasan. Jadi kalau misalnya tadi yang disampaikan Pak Tutu untuk dokumentasi job order dan kontrak kerja yang ada di KBRI, itu kita masih bisa tracing misalnya ini PT-nya siapa, kemudian tanda tangan dokumen employment kontraknya juga ada, jika sesuatu terjadi itu kita masih mudah men-tracing dari dokumentasi yang ada di perwakilan atau di KBRI. Nah, ini akan susah untuk teman-teman yang tidak mempunyai dokumentasi seperti itu, dan itu sangat rentan untuk istilahnya pengawasan yang sangat kurang. Jadi sebenarnya kami ingin mengencouraging untuk teman-teman adalah satu, untuk sebisa mungkin itu misalnya langsung untuk pendaftaran di Indonesia langsung ke dinas atau langsung ke PT, sehingga mengurangi jalur perantara yang saat ini masih ada. Dan yang kedua, sedapat mungkin dokumentasi itu disesuaikan dengan aturan yang sudah ada, karena aturan pada dasarnya kan ingin mencoba memberikan perlindungan yang lebih baik untuk teman-teman sekalian. Jadi dua hal ini saya sangat ingin encouraging buat teman-teman sekalian untuk juga disampaikan informasinya, sehingga apa yang kita harapkan dari bekerja ke luar negeri pada akhirnya bisa tercapai. Saya kira tambahan dari saya itu, Ibu izin, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih Bu Tantri untuk tambahan dari jawaban para penanya. Dan kita akan lanjutkan ke penanya berikutnya. Sekali lagi saya mau ingatkan bagi para penanya, sebutkan nama, dari komunitas mana, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Mengingat waktunya tinggal kurang lebih 25 menit lagi. Bagi para penanya, tolong dipersingkat pertanyaannya sehingga nanti narasumber bisa memberikan jawaban. Di sini sudah ada 5 penanya. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada 5 penanya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Saudara Novi, yang akan dilanjutkan oleh Saudara Yati, kemudian Saudara Desi, dilanjutkan Saudara Umayati, dan yang terakhir
Saudara Rusti. Kepada Saudara Novi, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo. Yes, bisa Ya. dengar, Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator waktunya. Tak lupa saya sampaikan terima kasih juga buat suara kita yang sudah mengadakan acara ini. Saya ingin menyampaikan pertanyaan, sebenarnya bukan pertanyaan ya, saya hanya ingin memperjelas saja tentang hal ini juga boleh dijawab oleh pihak dari KBRI, Bapak Yosep Tutu ataupun Ibu Tantri, bisa juga dijawab oleh Ibu Sandra. Ini tentang masalah perbedaan data dan vaksin. Karena seperti yang kita ketahui, kalau bagi PMI yang sudah pernah bekerja di Singapura, dan bukan rahasia yang dulunya juga pernah menggunakan data yang berbeda, dan kembali ke Indonesia dan tidak bisa kembali ke Singapura karena masa pandemi, lalu mereka menjalani vaksin di Indonesia dengan menggunakan KTP atau data yang asli. Akan tetapi mereka setelah itu mereka ingin kembali bekerja ke Singapura, dan menurut pemahaman saya sendiri dan mungkin juga teman-teman yang lain, itu akan sangat berbahaya karena mereka mencoba masuk ke Singapura sendiri dengan kalau menggunakan data yang lama di paspor, otomatis data vaksinnya berbeda. Kalau menggunakan paspor baru, otomatis akan ditolak untuk masuk ke Singapura. Itu sesuai pemahaman kami, tetapi ternyata masih banyak teman-teman yang tidak paham hal itu dan mereka itu menjadi mangsa atau rayuan dari para seperti calo yang menyatakan ini bisa bantu, dan saya kita sendiri merasa tidak punya cukup kekuatan untuk memberikan pengarahan ke mereka bahwa ini berbahaya. Kita kalau memang keadaannya seperti itu lebih baik mengarahkan ke negara lain, tapi kita juga tidak punya hak untuk nanti dianggap tidak mau mereka datang ke Singapura lagi karena bukan hak kita. Itu saya ingin meminta Bapak Tutu ataupun Ibu Tantri ataupun Ibu Sandra yang lebih punya kapasitas untuk menjelaskan agar teman-teman itu tidak ada lagi yang menyampaikan berita yang hal-hal yang sekiranya akan membahayakan teman-teman kita sebelum mereka terjebak oleh rayuan-rayuan orang yang katanya bisa membantu, yang akhirnya juga membahayakan mereka sendiri. Itu saja sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator. Terima kasih Saudara Novi. Kita akan lanjutkan penanya berikutnya yaitu Saudara Yati. Kepada Saudara Yati, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon dipersingkat pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih Mbak Yuli. Perkenalkan saya Yati dari komunitas CPTKI. Pertanyaan saya itu agak sama dengan Mbak Novia, tapi saya itu lebih ke paspor ya. Bukan tidak banyak ada teman-teman kita yang pulang cuti tetapi terdampar di Indonesia atau terstuck di Indonesia, tidak bisa kembali lagi. Dan kemudian paspornya itu mendekati expired atau sudah expired. Dan kemudian dia mau kembali lagi ke Singapura, tetapi mau renew di Indonesia. Sedangkan untuk renew di Indonesia itu harus menggunakan KTP. Sedangkan data dia berbeda. Itu bagaimana? Memang bisa, tapi harus pakai calo. Tapi harus merogoh kocek yang tinggi sih saya rasa. Dan pertanyaan yang kedua itu soal VTL tadi. Saya tunjukkan kepada Ibu Sandra, untuk VTL itu apakah kita pekerja migran itu harus mempunyai asuransi yang cover COVID atau bagaimana, Bu? Itu saja pertanyaan saya untuk memberi waktu yang lain. Terima kasih. Terima kasih Saudara Yati. Kita akan lanjutkan penanya berikutnya yaitu Saudara Umiati. Kepada Mbak Umiati, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon dipersingkat, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umiati dari grup HPTLRT. Saya mau tanya ini untuk Bapak Tutu, kan infonya kalau yang merenew paspor itu kan yang udah mau expired. Kan ini kemarin Desember, tanggal 12 Desember seharusnya saya mau cuti. Terus karena sebelum booking saya tiket sebelum booking tiket itu karantina cuma 3 hari, terus habis penerbangan Desember tanggal 3 itu karantina jadi
10 hari terus saya cancel, terus paspor saya tinggal 9 bulan. Itu kalau mau perpanjang masih bisa dipercepat atau gimana ya gitu. Terima kasih untuk Bapak Tutu. Infonya saya tunggu. Terima kasih Saudara Umayati. Penanya berikutnya Saudari Rusti. Kepada Mbak Rusti, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yuli. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Pak Tutu sama Bu Tantri saja. Pertanyaannya adalah bagaimana fungsi aplikasi IPIS? Kenapa tidak ada update sama sekali? Apakah aplikasi IPIS sudah tidak ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rusti. Kita akan lanjutkan ke penanya berikutnya, Saudara Desi. Kepada Saudara Desi, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang, nama saya Desi dari IFN Singapura. Saya ingin bertanya kepada Pak Tutu dan Bu Tantri dari KBRI. Seperti kita tahu di KJRI Hong Kong sekitar 1 minggu lalu mengeluarkan surat keputusan tentang adanya tentang pemberlakuan harus adanya surat keterangan izin dari keluarga di Indonesia, walaupun pada akhirnya sekitar 2 hari yang lalu mereka mengeluarkan kebijakan untuk mereview ulang akan keputusan itu. Bagaimana pihak KBRI Singapura untuk memberikan sosialisasi ini kepada PMI Singapura, karena seperti yang saya lihat dari surat tersebut bahwa hal itu berlaku untuk semua negara penempatan. Jadi mungkin PMI Singapura bisa bersiap jika nantinya keputusan itu juga berlaku di Singapura. Terima kasih. Terima kasih Saudara Desi. Demikianlah tadi 5 pertanyaan sudah diajukan. 3 pertanyaan ditujukan kepada Bapak Tutu. 2 pertanyaan ditujukan kepada Ibu Sandra. Kepada Bapak Tutu, kami berikan kesempatan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Izin Pak Tutu masih di meeting di sebelah. Saya membantu menjawab saja. Untuk Bu Novia dengan Bu Yati, sebenarnya konsepnya sama bahwa tentang perbedaan data. Bagaimana menjawabnya ya? Jadi pada akhirnya sebenarnya begini Bu, mau tidak mau ke depan pada akhirnya kita semakin bagus governance-nya, kita mengarah pada memang satu data. Jadi memang untuk setiap warga negara Indonesia itu semakin ke sini akan semakin rapi untuk database administrasi kependudukannya, sehingga memang pada akhirnya memang mengarah pada satu data. Nah, sebenarnya ini berlaku yang agak strict untuk aturan keimigrasiannya itu kan memang Singapura saya sudah kayaknya most likely pasti akan sangat strict, Hong Kong pun demikian, Taiwan pun demikian, dan di Hong Kong itu bahkan kalau sampai ketahuan ada istilahnya dulu pernah ada perbedaan data itu dianggap pidana kalau nggak salah. Tapi intinya itu ada pelanggaran hukum saja di sana. Jadi untuk teman-teman yang kemarin pernah masuk ke Singapura dengan data yang berbeda, seperti ini tidak terhindarkan bahwa harus mengurus akhirnya data mana yang mau dipakai dengan berbagai risikonya. Artinya kalau misalnya pada akhirnya untuk mekanisme perubahan data itu kan ada mekanisme tersendiri, termasuk misalnya mau ada perubahan nama atau perubahan particulars lainnya, itu kan ada mekanisme di pengadilan untuk, dan itu pasti akan di istilahnya sehingga nanti akan dikukuhkan bahwa oke, data yang akan digunakan atau data yang seterusnya akan dipakai sebagai identitas orang tersebut, itu nanti dikukuhkan oleh pengadilan dan itu menjadi sah untuk seterusnya. Nah, akhirnya akan ada trade-off bahwa kalau misalnya dulu sudah pernah masuk ke negara tertentu dengan sistem imigrasi yang sangat kuat, pada akhirnya itu tidak terhindarkan untuk akan terdeteksi. Jadi akhirnya ada trade-off yang harus teman-teman pikirkan
akhirnya data mana yang akan digunakan. Tetapi pada akhirnya tetap harus akan ada satu data yang digunakan. Dan namun ada mekanisme untuk misalnya itu akhirnya mau mana yang digunakan itu sudah ada mekanismenya tersendiri, yaitu melalui pengadilan untuk pengukuhan identitas yang akan digunakan seterusnya. Kemudian terkait dengan layanan paspor, yang tadi masih 9 bulan sebelum expired ya. Jadi mengingat keterbatasan kuota pelayanan karena di KBRI seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tutu juga ada antrian online dan lain sebagainya. Jadi most likely untuk layanan paspor akan diprioritaskan untuk mereka yang benar-benar sudah mau habis at least 6 bulan untuk sebagai karena layanan itu masih belum full capacity seperti itu. Jadi tetap ada prioritas yang pelayanannya dan diutamakan untuk yang benar-benar mau habis at least 6 bulan sebelumnya, Bu. Jadi bukan berarti tidak bisa dilayani, tapi mungkin pada akhirnya lebih kepada prioritas untuk penyelesaiannya dengan mengutamakan yang 6 bulan, kecuali kalau memang lotnya kurang begitu ya, Bu ya. Kemudian untuk IPIS ya, Bu, dari Bu Rusti ya. Izin Ibu, saya akan coba digging lebih jauh. Nanti mungkin Bu Rusti juga bisa sambil sharing ke Tantri terkait dengan IPIS, apa itu IPIS dan seperti bagaimana mekanismenya. Saya minta izin untuk mencari waktu untuk digging informasi lebih jauh. Jadi kalau misalnya ada feedback bagus dari Bu Rusti kepada Tantri, Tantri open, please diskusi atau kontak Tantri untuk lebih jauh. Tantri sangat open. Terima kasih banyak untuk di-raise isunya. Jadi saya jadi oke, ini berarti ada hal yang harus saya coba cari tahu lebih jauh supaya bisa merespon secara tepat. Jadi Bu Rusti, nanti saya bisa minta nomor kontaknya di panitia kali ya. Jadi biar bisa ngobrol lebih lanjut tentang IPIS. Kemudian untuk sosialisasi surat izin, jadi memang kemarin KJRI Hong Kong sempat mengeluarkan edaran bahwa mulai 1 Januari akan menambahkan persyaratan terkait adanya surat izin dari suami, istri, atau keluarga atau wali sebagai syarat dari perpanjangan kontrak kerja. Sebenarnya dalam posisi ini karena memang aturannya sudah ada di pusat, bahwa itu sudah memang terstated di peraturan BP2MI nomor 1 kalau nggak salah, sehingga KJRI dalam posisi adalah menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pusat. Namun demikian dengan memperhatikan perkembangan dan masukan, 2 hari lalu juga seperti bagaimana kita ketahui ada edaran kembali untuk penundaan penerapannya. Memang secara aturan itu berlaku untuk semua perwakilan, tapi memang kebetulan saya cek untuk di Singapura untuk persyaratannya masih belum dimasukkan, sehingga saya yang tadi Ibu Desi tanyakan kan sebenarnya lebih kepada sosialisasi tentang surat izinnya. Berarti kalau saya melihatnya tidak ada penolakan di sini kalau saya nggak salah mengerti pertanyaannya, tetapi lebih kepada sosialisasi tentang pemberlakuan tambahan persyaratan ini sebagai syarat perpanjangan kontrak sehingga bisa bersiap gitu ya. Jadi apakah ini saya bisa simpulkan bahwa ini yes, it's a good, artinya sebenarnya gini, aturan itu kan dibuat pasti ada latar belakangnya dan ada tujuan yang mau dicapai, bahwa dengan harapan bahwa itu disetujui oleh keluarga sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di dalam keluarga. Namun demikian mungkin dalam pelaksanaannya perlu juga mempertimbangkan masukan-masukan. Jadi sebenarnya secara ringkas saya mau menyampaikan bahwa saat ini untuk tambahan persyaratan ini belum kami masukkan ke dalam persyaratan. Namun demikian kami terbuka untuk masukannya, dan sekiranya nanti akan sudah mulai dimasukkan, pasti akan kami komunikasikan terlebih dahulu sehingga lebih smooth nanti dalam pelaksanaannya. Jadi sekali lagi saya terbuka, Bu Rusti, Bu Desi atau teman-teman lain feel free untuk discuss, untuk memberikan masukan kepada kami.
sehingga apapun yang kita coba set pelayanan itu akhirnya bisa juga melayani secara baik dan juga bisa diterima dan dilaksanakan oleh teman-teman PMI. Selebihnya dari buat Bu Sandra kayaknya ya untuk yang PPL. Sekian dulu respon dari saya, mungkin nanti kalau ada tanggapan lebih lanjut bisa dilanjut. Terima kasih Bu Tantri untuk penjelasannya, dan kita akan lanjutkan untuk mendengarkan jawaban dari Ibu Sandra. Kepada Ibu Sandra, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Ya, saya mungkin coba tambahin aja yang tadi ditanyain Ibu Novi tentang perbedaan data vaksin dan paspor, sesuai yang sudah dijelaskan Ibu Tantri dari KBRI. Sebenarnya tidak ada solusi, menurut saya pribadi tidak ada solusi untuk masalah ini. Karena sekali data sudah, paspor dan sertifikat vaksin dari Indonesia berbeda, definitely akan di-reject ketika mbaknya sampai ke Singapura. Untuk perubahan data, saya tidak menyarankan, karena sebagai orang Indonesia juga kita harus stick to data asli kita. Jadi kalau solusinya seperti apa, mungkin seperti yang tadi Mbak Novia juga bilang, mungkin si teman-teman ini bisa rubah data sesuai data asli dan mencoba bekerja di negara lain, bukan di Singapura. Karena kalau ke Singapura pakai data yang sudah dibenarkan, otomatis akan di blacklist. Karena menurut kacamata Singapura adalah terjadi double data yang mereka akan takutkan mungkin ada tindakan kriminal atau sebagainya yang terjadi di Indonesia sehingga membuat orang tersebut merubah data dirinya. Ya, so itu tambahan dari saya. Dan kemudian menjawab pertanyaan Mbak Yati mengenai VTL. Yes, VTL majikan harus membeli asuransi yang paling tinggi, coverage-nya minimum 30.000 untuk per tahunnya atau equal to 60.000 untuk 2 tahun. Kalau membeli asuransi yang di basic asuransi tidak diperbolehkan melalui jalur VTL, tapi bisa menggunakan jalur normal yang ada, which is kena karantina 7 hari. Ya, seperti itu aja. Terima kasih Ibu Sandra untuk jawabannya. Saya kira penjelasan dari Ibu Sandra mengakhiri sesi pertanyaan kita siang hari ini. Mohon maaf kepada para teman-teman maupun yang mengikuti secara live streaming yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom komentar maupun di kolom chat. Kami akan berusaha untuk mengumpulkan dan meneruskan ke narasumber. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu foto bersama sebelum mengakhiri acara kita siang hari ini. Bagi teman-teman yang masih mematikan kamera, saya mohon untuk bisa membuka kameranya, dan bagi Mbak Zulfa yang bertugas sebagai fotografer, waktu dan tempat kami persilahkan Mbak Zulfa. Sebentar. Terima kasih Mbak Yuli. Baiklah, buat teman-teman yang belum membuka kameranya, tolong dibuka kameranya. Sekali lagi teman-teman yang belum membuka kameranya, untuk membuka kameranya, karena kita akan berfoto bersama. Baiklah, teman-teman, apa sudah siap? Saya akan mulai mengambil foto. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara semua, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada semua rekan-rekan
kita telah melalui berbagai rangkaian acara pada siang hari ini. Saya yang bertugas selaku moderator mewakili panitia yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tutu, Ibu Mayang, Bapak Budi, Ibu Tantri dari KBRI Singapura, juga Ibu Sandra dari Living Well Agency, kepada Bapak Ibu mentor suara kita, Ibu Sisi, Bapak Didi, Ibu Sari, Ibu Kamila, juga seluruh rekan-rekan koordinator suara kita dan perwakilan dari komunitas PMI, serta seluruh peserta Zoom meeting siang hari ini juga yang mengikuti secara live streaming. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas dukungannya, karena tanpa dukungan Bapak, Ibu, Saudara semua, acara siang hari ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Saya akhirul kalam, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati libur. Pak Didi, Bu Sisi, makasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Pak. Yuli. Terima kasih Teman-teman semuanya. juga. Thank you. Kepada Bapak, Mbak Ibu. Tutu. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima Terima kasih kasih banyak. semuanya. Eti, makasih banyak. Selamat Kasih, weekend. Pak, atas waktunya. Bu Sandra, ya kapan-kapan ketemu. Ya. Selamat berhari Minggu, Pak Tutu, Bu Tantri, Bu Sandra. Pak Tutu, Bu Tantri ditunggu ya undangannya untuk diskusi bareng-bareng sama teman-teman PMI di Singapura. Siap. Bisa ini kan? Ya. Nanti cari Bu hari Tantri, Minggu. kapan kita ngopi? Yang temennya tuh sekarang tuh. Ayo. Ngopi. Diskusi kalau in person bisa Pak ke KBRI misalnya. Wah, banyak yang mau welcome Bu Tantri nih. Kayaknya Bu Tantri harus membuat open house. Baik. Nanti kayaknya mungkin soon lah harus ngobrol-ngobrol banyak ya. Antusiasnya terbuka lah kalau saya sih. Yang penting kan ada mekanisme untuk komunikasinya, jadi tidak terputus dan akhirnya semuanya bisa tersampaikan, jadi jembatani lah. Ya. Kita tunggu undangannya Bu Tantri. Oke, bye-bye. Thank you. Terima kasih Terima kasih semuanya. Pasti nggak dibaca itu.